Posisi tulang belikat memengaruhi postur tubuh kita, membungkuk. Apa itu? Itu adalah ketika kedua tulang belikat kita bergerak ke depan dan posisi rongga dada berubah, kifosis di bagian tulang belakang dada meningkat. Kenapa hal ini terjadi? Penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan antara otot-otot yang menstabilkan tulang belikat dari belakang dan saat berkontraksi menarik tulang belikat ke tulang belakang, seolah-olah menghubungkannya. Dan otot-otot yang ada di bagian depan sini yaitu dua otot utama, otot dada besar dan otot dada kecil. Saat berkontraksi, otot-otot ini menggeser bahu dan tulang belikat ke depan, serta juga berperan dalam pergerakan lengan. Namun, otot dada kecil lah yang menyebabkan kedua bahu dan tulang belikat kita bergerak ke depan seperti ini. Dan kita perlu menciptakan keseimbangan antara otot-otot ini. Ketika kita melihat posisi seperti ini, di mana bahu kita terdorong ke depan, terkadang ada perbedaan. Di satu sisi, jaraknya sedikit lebih besar, di sisi lain sedikit lebih kecil. Ini juga menunjukkan bahwa ada tonus otot yang berbeda, volume otot yang berbeda, dan kita perlu memperhitungkan hal ini. Jika tulang belikat kita sedikit terangkat ke atas, kita perlu melihat apakah ada ketidakseimbangan antara otot-otot yang mengangkat ke atas. Ini adalah otot trapezius bagian atas, otot yang mengangkat tulang belikat, dan otot latissimus dorsi, serta bagian bawah otot trapezius. Otot serratus juga berperan penting, yang sangat sering lemah dan tertinggal. Dan keseimbangan antara bagian otot trapezius ini dan otot pectoralis major. Ketika otot pectoralis major lebih berkembang, bagian trapezius ini tertinggal. Bahu mulai bergeser ke arah otot dada yang lebih berkembang. Hal ini sangat sering terjadi. Di satu sisi, ini lebih sering terjadi pada sisi tangan dominan, di sisi lain terjadi lebih sedikit. Ada juga kasus di mana salah satu bahu kita terdorong ke depan karena keterbatasan gerak di bagian pinggang. Otot quadratus lumborum misalnya memendek, sehingga menghambat perputaran. Dan karena itu, tulang belikat mulai terdorong ke depan secara berlebihan untuk mengompensasi putaran tersebut. Yang juga penting adalah bagian belakang dan depan otot deltoid. Ketika otot deltoid depan kita lebih berkembang, sedangkan bagian belakangnya kurang, bahu dan lengan kita bisa bergeser dan berputar ke arah otot yang lebih kuat seperti ini. Jadi, pertama-tama kita akan menilai mobilitas tulang belakang di bagian punggung toraks Anda. Untuk itu digunakan teknik mobilisasi seperti ini. Di sini kita memeriksa setiap tulang belakang dan melihat apakah ada perbedaan dalam rentang geraknya. Lebih baik dilakukan dari samping, jika ada perbedaan dalam rentang gerak. Seringkali bagian atas, yaitu mulai dari tulang belakang dada ke-6 atau ke-5, bagian atas tulang belakang dada gerakannya kurang baik. Di sana, rentang geraknya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bagian bawah. Tapi tetap saja, kita juga perlu membandingkan rentang gerak antara tulang belakang yang bersebelahan. Kadang-kadang misalnya di sini, misalkan ya, ada sesuatu di sana. Tulang belakang ke-7 dan ke-6 kita bergerak dengan rentang yang lebih besar, lalu ada satu tulang belakang. Kita lihat, dia jauh lebih tertinggal dalam rentang geraknya. Dan yang berikutnya juga bergerak dengan rentang yang lebih besar. Kita bisa menilai gerakan dari berbagai sudut, misalnya coba digeser ke sini. Lalu lihat dari sudut ini bagaimana gerakannya. Atau dari sudut lain ke arah sebaliknya. Semua ini juga kita perhatikan berdasarkan keluhan pasien. Jadi, kalau ada sesuatu yang mengganggu, maka bagian itu akan kita periksa lebih detail. Dan di sini juga kita periksa sendi kostotransversal, bagaimana pergerakannya. Apakah ada fiksasi di antara tulang belakang atau antara tulang belakang dan tulang rusuk. Fiksasi adalah di mana tidak ada pergerakan sama sekali di tempat itu, baik antar ruas tulang belakang, antara ruas tulang belakang dan tulang rusuk, maupun antar ruas tulang belakang yang berdekatan atau pergerakannya sangat terbatas. Dan hal ini juga akan kita pertimbangkan nanti saat melakukan pengobatan. Jadi, ini adalah langkah pertama saat memeriksa bagian tulang belakang dada. Kita secara bersamaan melakukan diagnosis di area yang pergerakannya kurang baik, kita berhenti sedikit lebih lama di sana, sambil meningkatkan mobilitas di area tersebut. Teknik ini disebut mobilisasi. Dalam hal ini pada bagian tulang belakang dada.
Lalu hal yang sama dilakukan pada sendi-sendi kostotransversal. Setiap sendi ini diperiksa bagaimana pergerakannya, lalu dibandingkan mobilitas satu sendi dengan yang lainnya. Jadi untuk setiap orang, mereka memiliki rentang gerak masing-masing, semacam norma pribadi. Dan kemudian kita membandingkan, misalnya menemukan area di mana pergerakannya baik, lalu membandingkannya dengan sendi yang pergerakannya kurang, agar kita tahu di bagian mana kita perlu meningkatkan rentang geraknya. Meningkatkan rentang gerak bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dilakukan secara bertahap, pertama-tama dengan mempengaruhi otot, menghilangkan titik-titik picu di sana, menstabilkannya dengan latihan, dan secara umum menangani jaringan lunak di sekitar sendi. Selain itu, kita juga bisa mempengaruhi sendi itu sendiri dari berbagai sudut. Yang terpenting adalah sudut-sudut tersebut harus sesuai dengan sumbu gerak sendi itu sendiri. Dan ada satu cara lagi yang lebih dramatis, tapi ya pada prinsipnya kadang-kadang bahkan lebih efektif, yaitu manipulasi. Ini adalah ketika kita dalam satu gerakan dengan bunyi khas meningkatkan mobilitas pada suatu segmen gerak tulang belakang. Seperti itu. Ada yang takut, ada juga yang justru suka dengan itu. Jadi biasanya ini terjadi dengan suara. Manipulasi atau dalam osteopati disebut teknik thrust. Jadi ini disebut teknik thrust. Dengan bunyi klik seperti itu terjadi pemulihan mobilitas antara tulang belakang, seperti dalam kasus ini atau pada sendi lain, itu juga bisa dilakukan. Tapi di sana juga harus paham untuk apa hal itu dilakukan. Karena meningkatkan mobilitas harus dengan tujuan tertentu, bukan asal-asalan. Jadi misalnya kalau kita butuh di suatu bagian kita perlu meningkatkan mobilitas pada bagian tertentu dari tulang belakang untuk mengurangi beban pada bagian lain. Atau jika ada fiksasi yang bisa menjadi penyebab kompresi saraf, atau kita perlu memulihkan mobilitas pada sendi tertentu. Tapi itu kita sesuaikan secara khusus untuk setiap pasien. Tergantung pada usia, pada berbagai penyakit penyerta yang ada. Jika ada artrosis yang sangat parah, tentu lebih baik dilakukan secara bertahap. Atau sindrom nyeri. Di area ini, kita memiliki otot trapezius. Bagian bawah trapezius di sini sangat sering kurang berkembang. Untuk bagian ini diberikan latihan tambahan. Ini adalah bagian tengah otot trapezius dan bagian atasnya. Di sini kita bisa mengerjakannya dari berbagai sudut. Dari samping, dari bawah sini, otot trapezius itu sendiri. Dari atas, seperti ini. Jadi satu jari diletakkan, tangan satunya di atas, dan dengan cara seperti ini juga kita latih. Nah, cukup secara titik sepanjang serat otot, juga dengan cara seperti ini, seperti ini. Berbagai teknik fasia, ini adalah saat kita perlu agar tangan kita bisa sedikit meluncur. Dan seperti ini di sepanjang otot. Kita juga bisa mengerjakannya dari berbagai sudut. Lanjutkan. Di sini kita bisa menggunakan berbagai cara seperti ini. Kita bisa mengerjakannya dari sudut seperti ini, jadi itu juga tergantung pada apa yang ingin kita lakukan. Di sini, tepat di samping tonjolan tulang belakang. Dengan cara seperti ini. Artinya, kita bisa melakukannya searah dengan serat otot. Tepat di sepanjang tepi bawah otot trapezius itu sendiri sambil sedikit menggesernya ke sini. Jadi, otot-otot itu sendiri juga bisa mengalami fibrosis ketika fasia dari otot-otot yang berdekatan hampir menempel dan menyatu. Fibrosis ini juga harus dihilangkan. Karena melalui otot, di antara otot-otot itu terdapat pembuluh darah dan saraf. Pada berbagai area yang mengalami ketegangan atau kejang seperti ini, semuanya bisa terjepit. Dan bahkan bisa menjadi penyebab tidak hanya rasa sakit, tetapi juga terbatasnya suplai darah. Misalnya, gangguan aliran darah masuk memang tidak terlalu sering terjadi, tapi gangguan aliran darah keluar akibat kejang seperti ini justru sering terjadi. Di bawah otot trapezius terdapat otot romboid dan juga otot romboid. Untuk mencapainya, kita perlu masuk sedikit lebih dalam ke sini. Sedikit lebih dalam melewati trapezius, tapi setelah kita mengerjakannya, kita akan mencapai otot romboid. Masih mudah untuk mencapainya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara memberikan tekanan padanya saat posisi menyamping. Tapi juga di sepanjang tulang belakang kita ada otot ekstensor punggung. Di sini juga kita bisa mempengaruhinya.
Jadi ini juga merupakan pengaruh yang lebih dalam. Semua itu juga terletak di dalam otot trapezius. Juga dari posisi yang sama seperti sekarang, kita bisa memberikan pengaruh pada otot ekstensor dengan sudut seperti ini. Jadi, kita memasukkan jari-jari kita di samping tonjolan tulang belakang seolah-olah ke dalam, lalu sedikit ke samping kita memberikan tekanan pada otot dengan cara seperti ini. Semakin banyak sudut berbeda yang memberikan pengaruh pada otot, semakin besar kemungkinan kita bisa menjangkau titik-titik trigger yang lebih dalam, area ketegangan, atau bahkan fibrosis, sehingga kita bisa mengatasinya dan memulihkannya. Setelah otot-otot sudah dipijat, kita bisa sekali lagi memijat sendi-sendi tulang belakang dengan amplitudo yang lebih besar. Juga lakukan gerakan mobilisasi seperti ini pada tulang belakang itu sendiri. Dari sisi ini, saat kita berdiri di sisi kepala, di sini nyaman untuk menggunakan bagian tangan ini untuk memberikan tekanan. Juga pada sendi kosta transversal dari sini. Dari satu sisi, dari sisi lain, ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian, ke tulang belakang itu sendiri melalui tonjolan spinosus. Tapi di sini kita harus memahami sejauh mana kita perlu meningkatkan rentang gerak ini, menyesuaikan kekuatan tekanan dan berbagai sudut tekanan. Jadi, dari sini kita juga bisa melakukan gerakan. Jika perlu lebih dalam, letakkan satu jari di sini, lalu jari tangan kedua di atasnya, dan dengan cara seperti ini, kita bisa memberikan tekanan pada sendi kostotransversal atau pada sendi-sendi di antara tulang belakang. Dari posisi yang sama, misalnya kita melihat ada semacam fiksasi, ada berbagai cara mobilisasi dan manipulasi. Juga pada bagian atas tulang belakang dada, kita bisa melakukannya dari sini. Dari posisi menyamping juga merupakan akses yang sangat baik untuk mengerjakan seluruh area ini. Di sini kita juga bisa membantu diri sendiri secara bersamaan dengan gerakan tulang belikat. Jadi saya seolah-olah melihat tulang belikat, menggulirkan langsung ke jari-jari, sedikit ke bawah tulang belikat. Kesini saya juga bisa masuk dari berbagai sisi, mengerjakan tulang belikat, bagian atas tulang belikat ini, di mana otot-otot yang mengangkat tulang belikat, juga ke sini, dari posisi yang sama saya bisa masuk. Jadi tulang belikat dari semua sisi. Dengan cara seperti ini saya mengerjakannya dari sini. Lalu juga menggunakan gerakan tulang belikat, saya bisa memberikan tekanan lebih dalam pada otot-otot. Dan di sini, dengan satu gerakan yang sama, apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa menangani otot trapezius superficial. Kalau saya perlu lebih dalam, saya sedikit membantu dengan tulang belikat, sehingga otot trapeziusnya sedikit mengendur menjadi lebih rileks, dan saya bisa masuk lebih dalam ke sana, sampai ke otot romboid, sampai ke otot ekstensor punggung. Nah, saya juga bisa menggunakan gerakan yang sama ini untuk mempengaruhi sendi-sendi itu sendiri, serta sendi kostotransversal dan sendi antar ruas tulang belakang. Jadi, saya bisa melakukan mobilisasi semua sendi-sendi ini dari sini. Lalu, di sini ada tulang belikat. Di sini juga kita bisa bekerja dengan baik pada otot latissimus dorsi dari semua sisi. Bisa dilakukan dengan gerakan seperti ini. Bisa juga dari sini. Bisa juga menggunakan semua teknik fascia ini. Digunakan misalnya ketika kita perlu meningkatkan rentang gerak di bahu atau meregangkan ke samping. Jadi semua teknik fasial bisa digunakan untuk meregangkan semua ini, atau untuk mengerjakan bagian-bagian ini secara lebih lokal. Lalu dari posisi yang sama, kita juga bisa memberikan stimulasi pada otot serratus di sini dengan hasil yang baik. Di sana juga ada banyak sekali trigger point atau titik-titik pemicu. Namun, otot serratus juga sebaiknya dilatih ketika kita memulihkan mobilitas. Misalnya pada tulang belikat atau sendi bahu. Atau misalnya ada tulang rusuk yang tidak bergerak menyebabkan nyeri secara lokal di sini, atau ada neuralgia interkostal. Atau karena alasan tertentu, kita juga perlu memberikan pengaruh pada otot serratus. Ternyata begitu. Sekarang otot dada dari sisi ini juga dalam posisi menyamping. Ini nyaman dilakukan karena di sini
Kita bisa mengubah posisi tangan misalnya sedikit ke depan tangannya. Jika kita biarkan menggantung, otot dada juga akan lebih rileks dan kita akan lebih mudah menjangkau otot dada kecil di sini. Karena kalau ototnya tegang, kalau kita lakukan dari sisi punggung, kadang-kadang ketegangan otot dada itu menghalangi kita untuk mencapai otot dada kecil. Jadi, otot dada kecil bisa dipijat melalui otot dada besar seperti ini. Tapi sekaligus juga otot dada besar ikut terstimulasi. Jadi, semua kejang otot yang ada di sini yang menyebabkan pergeseran bahu ke depan bisa diatasi dengan baik dari sisi ini. Jadi, porsi klavikular ini seringkali terjadi gangguan, seperti proses adhesi antara otot deltoid depan dan otot dada besar. Semua lakukan ini juga bisa diatasi dari sisi ini. Tentu saja bisa juga masuk ke bawah otot dada besar sampai ke otot dada kecil. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu sering diperlukan. Kurang lebih kita bisa mengatasinya, bukan menembus, tapi melalui otot dada besar seperti ini. Dan saat berbaring telentang juga bisa dilakukan dengan sangat baik. Dan alur antara otot deltoid depan dan otot dada besar ini juga bisa ditangani. Kemudian, otot dada itu sendiri bisa diberi stimulasi yang lebih tepat, sepanjang seluruh panjangnya jika diperlukan. Di sini kita bisa lihat dalam kondisi seperti apa ototnya. Di dekat tulang dada, di mana otot ini mulai. Ini bagian bawahnya. Pertama-tama, periksa apakah ada bagian yang tegang di sana. Usap sepanjang serat ototnya. Di sini juga, berikan stimulasi pada otot dada kecil. Bisa menggunakan berbagai cara seperti ini. Langsung dari sini, seperti ini. Dan dari sini juga bisa memberikan stimulasi pada otot deltoid depan. Dan juga pada otot dada. Bisa juga menggunakan berbagai cara. Teknik-teknik yang lebih lembut di satu sisi. Tapi di sisi lain, otot juga bisa dipijat cukup dalam. Di sini memang perlu sedikit tenaga tangan. Tangan harus meluncur. Dan dari sini, seperti ini caranya. 1. Sepanjang serat otot itu sendiri. Dengan cara seperti ini bisa dilakukan dengan sangat baik. Sudah, sekarang saatnya bekerja.